Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Hari ini, saya sangat senang bisa kembali menyapa sahabat semua dalam suasana yang penuh syukur dan semangat. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir, duduk santai, dan mendengarkan video ini. Kehadiran sahabat semua adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sahabat lansia sehat? Apakah badan terasa segar saat bangun tidur tadi pagi? Apakah tidur semalam cukup nyenyak? Atau justru sering terbangun karena pegal atau buang air kecil? Kalau sahabat berkenan, boleh tulis di kolom komentar ya. Dari mana asalnya? Kota mana? Kabupaten mana? Atau bahkan dari luar negeri? Lalu, berapa usia sekarang? Apakah 60-an, 70-an, atau bahkan sudah 80 tahun lebih tapi masih semangat menonton video ini? Kami sangat ingin tahu, karena setiap komentar sahabat, sekecil apapun, sangat berarti untuk kami. Ini bukan sekadar channel YouTube biasa. Ini adalah tempat berbagi, saling menyemangati, dan saling menjaga kesehatan satu sama lain. Dan bagi sahabat yang saat ini sedang kurang sehat, mungkin sedang mengalami nyeri sendi, tekanan darah tinggi, pusing, atau kondisi lain yang biasa dialami lansia. Izinkan saya mendoakan dari sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan sahabat semua kesehatan yang semakin baik, tubuh yang semakin kuat, dan semangat yang terus menyala untuk menjalani hari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabat yang saat ini sedang sehat, segar bugar, bisa berjalan pagi atau menyapu halaman dengan semangat, jangan lupa bersyukur, ya. Karena kesehatan adalah rezeki yang tak ternilai. Rezeki yang tidak bisa dibeli, dan seringkali baru terasa berharganya ketika hilang. Nah sahabat, pada video kali ini, kita akan membahas satu kebiasaan sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapapun, tapi seringkali dianggap remeh oleh banyak orang, khususnya di usia lansia. Tahu apa itu? Ya, minum air putih di pagi hari. Mungkin terdengar sepele ya. Cuma minum air putih kok. Apa istimewanya? Tapi ternyata, air putih yang kita minum saat pagi hari punya manfaat yang sangat luar biasa, terutama untuk tubuh lansia yang sudah mulai mengalami perubahan fungsi organ. Air putih bukan hanya untuk menghilangkan haus. Ia adalah sahabat tubuh, penjaga metabolisme, pembersih racun dalam tubuh, penguat daya tahan, dan bahkan bisa menjadi obat alami tanpa bahan kimia, kalau kita tahu kapan dan bagaimana cara terbaik meminumnya. Matahari berwajah. Sahabat lansia sehat yang saya hormati, coba bayangkan begini. Tubuh kita itu seperti mesin. Kalau mobil perlu oli dan bensin supaya bisa berjalan, maka tubuh kita juga perlu cairan, supaya organ-organ bisa bekerja dengan baik. Dan selama kita tidur, selama 6-8 jam itu, kita tidak minum apapun, padahal tubuh tetap bekerja. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, ginjal menyaring darah, otak tetap aktif. Artinya, setelah bangun tidur, tubuh kita sangat butuh asupan cairan untuk kembali segar dan aktif. Apalagi untuk kita yang sudah tidak muda lagi. Tubuh lansia lebih rentan dehidrasi. Kulit kering, cepat lelah, sembelit, nyeri sendi, hingga tekanan darah naik, bisa jadi dipicu oleh kurangnya cairan dalam tubuh. Maka dari itu, memulai pagi hari dengan segelas air putih adalah kebiasaan kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam kesehatan kita. Insya Allah, di sepanjang video ini, saya akan ajak sahabat untuk memahami kenapa pagi hari adalah waktu paling penting untuk minum air putih. Apa saja manfaatnya untuk lansia? Bagaimana cara minum air yang benar? Dan tanda-tanda kalau tubuh kita kurang air. Jadi, pastikan sahabat menonton video ini sampai selesai. Ya, Pak Kupin, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, saya ingin memberikan satu ajakan sederhana. Besok pagi, ketika sahabat bangun tidur, sebelum menyapu, sebelum buka jendela, sebelum menyalakan televisi, coba minum segelas air putih dulu. Tidak perlu besar-besar. Cukup 1 gelas. Air hangat atau suhu ruang. Dan rasakan perbedaannya. Insya Allah, tubuh lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan perut terasa lebih nyaman. Sahabat channel Lansia Sehat, kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tanda jempol naik, tekan tombol suka. Pengeras suara umum bagikan ke teman lansia lainnya, ke grup WhatsApp keluarga, atau tetangga di sebelah rumah. Catatan dan tulis komentar sahabat.
agar saya bisa mengenal lebih banyak dari sahabat semua. Kalau sahabat belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video sehat lainnya yang akan terus kami hadirkan. Saya tahu, usia boleh lanjut, tapi semangat untuk hidup sehat tidak boleh padam. Kita bisa tetap aktif, tetap bugar, dan tetap bahagia bersama keluarga, asal tahu cara merawat tubuh dengan benar. Sahabat channel Lansia Sehat, alhamdulillah, senang rasanya kita bisa lanjut bersama ke bab yang kedua ini. Terima kasih ya, karena sahabat masih setia mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa sahabat memang punya semangat untuk hidup lebih sehat dan lebih bahagia di usia yang sekarang. Salut dan hormat untuk semua sahabat di seluruh Indonesia, dan bahkan mungkin di luar negeri, yang sudah bersama-sama menyimak video ini dari awal. Nah, seperti janji saya sebelumnya, hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan penting. Kenapa pagi hari itu sangat penting bagi tubuh kita, khususnya bagi kita yang sudah masuk usia lanjut? Mungkin sahabat pernah dengar nasihat dari anak, cucu, atau dokter. Bangun tidur langsung minum air putih ya, Bu, Pak. Tapi pernah nggak, sahabat berpikir, kenapa harus pagi hari? Kenapa tidak siang atau malam saja? Apa spesialnya waktu pagi? Mari kita bahas satu persatu. Tapi saya jamin, penjelasannya sederhana dan tidak bikin pusing. Matahari terbit di atas gunung satu. Malam hari itu waktunya tubuh bekerja diam-diam. Sahabat Lansia Sehat, saat kita tidur, tubuh kita memang terlihat diam. Kita berbaring, mata tertutup, tidak bergerak banyak. Tapi sebenarnya, di dalam tubuh sedang terjadi banyak aktivitas yang tidak terlihat. Beberapa organ tubuh tetap bekerja keras. Hati menyaring racun dari darah. Ginjal menyaring cairan dan membuang zat-zat sisa. Paru-paru terus memasok oksigen. Jantung tetap berdetak tanpa henti. Otak merekam memori, mengatur suhu tubuh, dan menjaga keseimbangan hormon. Dan semua proses itu menggunakan air. Ya, air yang ada di dalam tubuh kita digunakan untuk mendukung proses detoksifikasi, metabolisme, dan sirkulasi. Tapi selama 6-8 jam kita tidur, kita tidak minum sama sekali. Jadi, bisa dibayangkan betapa tubuh kita kehilangan cukup banyak cairan hanya karena tidur semalaman. Tetes air 2. Saat bangun tidur, tubuh dalam keadaan kering. Ini kondisi yang sering tidak kita sadari. Saat bangun pagi, tubuh sebenarnya berada dalam kondisi yang disebut mild dehydration alias dehidrasi ringan. Ciri-cirinya bisa sahabat rasakan sendiri. Bangun tidur terasa lemas, mulut kering, tenggorokan seperti lengket, bibir pecah-pecah, mata perih atau kering, buang air kecil pagi-pagi warnanya kuning tua, kadang juga kepala terasa berat. Semua itu bisa jadi tanda bahwa tubuh kita kekurangan cairan. Dan kondisi ini bisa jadi lebih parah pada lansia, karena lansia cenderung tidak merasa haus meskipun tubuh kekurangan air. Fungsi ginjal pada lansia sudah menurun secara alami. Volume air dalam tubuh lansia memang lebih sedikit dibanding orang muda. Karena itu, pagi hari adalah momen paling tepat untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama malam. 3. Air putih di pagi hari membantu otak bangun lebih cepat. Sahabat, tahu tidak kalau 75% dari otak kita itu terdiri dari air? Itu sebabnya kalau kita kekurangan cairan, salah satu efek pertama yang terasa adalah pusing, lemas, atau susah berpikir jernih. Bagi lansia, ini penting sekali. Banyak dari kita mungkin pernah merasa bangun pagi tapi kepala terasa berkunang-kunang. Mau berdiri, tapi badan oleng. Mau berpikir, tapi seperti lambat nyambung. Ini bisa jadi karena otak kita belum mendapatkan cukup cairan. Maka, minum air putih segera setelah bangun tidur bisa membantu otak mendapatkan asupan yang dibutuhkan untuk kembali bekerja optimal. 4. Air membantu darah mengalir lebih lancar. Saat tubuh kekurangan air, darah menjadi lebih kental. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan itu bisa menyebabkan jantung berdebar, tekanan darah naik, risiko stroke meningkat, terutama di pagi hari. Tapi ketika kita minum air putih begitu bangun tidur, cairan ini membantu mengencerkan darah, membuat aliran menjadi lebih lancar, dan mengurangi beban jantung. Itu sebabnya banyak dokter menyarankan lansia untuk tidak langsung mandi pagi tanpa minum dulu. Karena perubahan suhu bisa memicu lonjakan tekanan darah, dan kalau tubuh belum terhidrasi,
risikonya lebih besar. Tumpukan kotoran 5. Pagi hari waktu terbaik untuk bantu pencernaan. Banyak sahabat lansia yang sering mengeluh soal sembelit, perut kembung, atau susah buang air besar. Ternyata, salah satu kuncinya adalah minum air putih di pagi hari sebelum sarapan. Air ini akan membantu merangsang gerakan usus, melunakkan feses, dan mempermudah proses buang air besar. Dengan begitu, kita bisa mengurangi ketergantungan pada obat pencahar atau jamu-jamuan yang kadang tidak cocok dengan lambung lansia. Dan bila dilakukan rutin setiap pagi, tubuh akan terbiasa dengan pola yang sehat. 6. Tubuh pagi hari masih netral. Waktunya mengatur keseimbangan. Sahabat tahu istilah homeostasis? Itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh, termasuk suhu, tekanan darah, dan kadar gula. Nah, saat pagi hari, tubuh kita masih berada dalam kondisi netral. Belum makan, belum minum teh, belum minum kopi, belum konsumsi obat, dan di momen inilah air putih bekerja paling baik. Air putih yang masuk ke dalam tubuh saat perut kosong tidak terganggu oleh zat lain, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan. 7. Pagi hari itu waktu untuk reset tubuh. Anggap saja tubuh kita seperti ponsel. Saat pagi hari, tubuh baru saja selesai di charging lewat tidur malam. Minum air putih adalah seperti menekan tombol reset agar sistem bisa kembali bekerja optimal. Air membantu membersihkan racun yang dibuang oleh hati, mempersiapkan lambung menerima makanan, mengaktifkan kembali sistem kekebalan tubuh, meningkatkan metabolisme agar tubuh siap beraktivitas. Dan kalau dilakukan rutin setiap pagi, tubuh kita akan seperti diprogram ulang untuk bekerja lebih efisien dan sehat. Sahabat lansia sehat, sekarang sahabat tahu kenapa pagi hari itu sangat penting untuk tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Saat bangun pagi, tubuh kita sedang dalam kondisi kering, dalam proses membuang racun, butuh cairan agar organ bisa kembali bekerja. Dan solusinya sangat sederhana, minum air putih. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu minuman berenergi, cukup air putih yang bersih, 1 atau 2 gelas, diminum perlahan-lahan sebelum sarapan. Insya Allah, tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih segar, jantung lebih tenang, dan saluran pencernaan bekerja lebih lancar. Sahabat channel Lansia Sehat, alhamdulillah kita sudah sampai di bab ketiga dalam perjalanan menyehatkan diri dengan cara yang paling sederhana, yaitu lewat air putih. Kalau di bab sebelumnya kita sudah membahas kenapa pagi hari itu waktu yang sangat penting untuk minum air putih, maka hari ini kita akan bahas lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita sesaat setelah kita meneguk air putih di pagi hari? Sahabat mungkin tidak melihat langsung apa yang terjadi di dalam tubuh, tapi percayalah, setiap tegukan air yang sahabat minum itu membawa reaksi berantai luar biasa dalam tubuh. Bahkan, bisa dikatakan, air adalah obat alami paling pertama yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Mari kita lihat bagaimana tubuh kita bereaksi saat menerima air putih, terutama setelah tidur malam yang panjang. Tetes air 1. Air menyentuh lidah. Sinyal awal dimulai. Ketika air putih pertama kali masuk ke dalam mulut sahabat, sebenarnya sinyal pertama langsung dikirim ke otak. Bagian reseptor di lidah mengenali suhu, tekstur, dan volume cairan. Otak kemudian memberi perintah ke berbagai sistem tubuh untuk siap-siap, karena asupan cairan sudah datang. Ini seperti alarm. Bohlam listrik, perhatian semua organ. Air masuk, segera aktif bekerja. Beberapa detik kemudian, otot-otot di kerongkongan mulai menggerakkan air masuk lambung. Proses ini terjadi tanpa kita sadari. Tubuh kita sangat terlatih dan efisien. 2. Masuk ke lambung. Suasana netral untuk perut yang baru bangun. Air putih yang sahabat minum tidak langsung hilang di lambung. Ia akan berada di lambung selama beberapa menit, membersihkan sisa-sisa asam lambung yang terbentuk selama malam hari. Sahabat yang punya masalah lambung seperti MAG, asam lambung naik, atau perut kembung, air putih ini akan membantu menetralisir keasaman, menyiapkan perut agar tidak kaget saat menerima makanan. Coba bayangkan kalau kita langsung sarapan tanpa minum dulu. Perut yang masih panas karena asam lambung, tiba-tiba diisi makanan berat. Inilah yang sering jadi penyebab perut terasa tidak enak, mual, atau begah setelah makan. Dengan minum air putih terlebih dahulu, lambung kita punya waktu menyesuaikan diri. 3. Menstimulasi sistem saraf parasimpatis. Tubuh menjadi lebih tenang.
Minum air putih dalam kondisi tenang, terutama saat pagi hari, akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ini adalah bagian dari sistem saraf yang bertugas menenangkan tubuh. Efeknya, detak jantung menjadi lebih stabil, tekanan darah lebih terkendali, nafas menjadi lebih dalam dan teratur, otot tubuh mulai rileks. Ini penting terutama bagi lansia yang sering merasa gelisah atau tegang saat pagi hari. Dengan hanya minum air putih, tubuh jadi lebih siap menghadapi aktivitas, baik itu jalan pagi, mengurus cucu, berkebun, atau sekadar duduk menikmati udara pagi. 4. Air diserap ke darah, menghidrasi seluruh tubuh. Setelah berada di lambung, air akan dialirkan ke usus halus, tempat ia diserap ke dalam darah. Proses ini terjadi cukup cepat, bisa dalam waktu 5-15 menit. Air yang sudah diserap akan mengencerkan darah agar lebih mudah dialirkan ke seluruh tubuh, membantu ginjal menyaring limbah dan racun lebih lancar, memasok air ke sel-sel tubuh yang kering setelah semalaman bekerja. Ini seperti mengisi ulang baterai HP yang hampir habis. Sel-sel tubuh yang lelah semalaman, setelah mendapat asupan air, akan kembali bertenaga. Efeknya sahabat akan merasa tidak lemas, tidak mudah mengantuk, tidak mudah sakit kepala, tidak gampang marah atau tersinggung. Sahabat mungkin sering merasa uring-uringan atau kurang sabar di pagi hari. Bisa jadi tubuh sahabat sedang kekurangan cairan. Bisep kekar 5. Merangsang sistem imun. Tubuh lebih kuat melawan penyakit. Air putih yang kita minum akan membantu mengaktifkan sistem limfatik, yaitu sistem yang bertanggung jawab pada kekebalan tubuh. Sahabat, tahu tidak? Sistem imun kita sangat tergantung pada aliran cairan di dalam tubuh. Kalau kita dehidrasi, maka produksi sel darah putih bisa terganggu, sehingga tubuh jadi lebih mudah terserang flu, infeksi, atau radang sendi. Tapi kalau kita rutin minum air putih di pagi hari, sistem imun kita jadi aktif, waspada, dan siap melindungi tubuh. Air putih adalah pagar alami pertama tubuh kita. Sebelum makan buah, sebelum minum vitamin, sebelum konsumsi suplemen, mulailah dari air putih. 6. Meningkatkan fungsi otak, lebih mudah fokus dan mengingat. Pada lansia, salah satu keluhan yang sering muncul adalah mudah lupa atau sulit konsentrasi. Air putih membantu mengatasi ini. Begini penjelasannya. Otak terdiri dari 3-4 air. Bila tubuh kekurangan air, maka otak akan kekurangan oksigen dan energi, sehingga fungsinya melambat. Minum air putih di pagi hari membantu meningkatkan aliran darah ke otak, membuat sahabat lebih fokus saat membaca, menulis, atau mendengar ceramah, mengurangi risiko pusing, linglung, atau bingung mendadak. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan, hanya dengan minum 1 gelas air putih di pagi hari, daya ingat seseorang bisa meningkat hingga 25% lebih baik. Toilet 7. Membersihkan usus membantu proses detoksifikasi. Air putih ibarat pembersih alami bagi saluran pencernaan. Ketika masuk ke usus, air akan membantu melunakkan feses, mendorong sisa makanan keluar, membersihkan lendir, bakteri, dan sisa racun yang menempel di dinding usus. Efeknya, sahabat akan lebih mudah buang air besar secara teratur. Tubuh pun terasa lebih ringan, perut tidak begah, dan nafsu makan jadi lebih stabil. Bagi sahabat yang sedang menjalani pengobatan atau rutin konsumsi obat, minum air putih juga membantu ginjal memproses sisa obat dengan lebih aman. Matahari 28. Mengatur suhu tubuh, tidak mudah kedinginan atau gerah. Pagi hari kadang suhunya dingin, dan sebagian sahabat mungkin merasa menggigil atau susah hangat meski sudah memakai jaket. Sebaliknya, siang hari, tubuh bisa terasa cepat gerah dan berkeringat. Minum air putih membantu tubuh menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan. Cairan dalam tubuh berfungsi seperti pendingin alami dan juga penghangat sesuai kebutuhan. Makanya, tubuh yang terhidrasi lebih stabil dan tidak gampang berubah-ubah emosinya. Cangkir teh tanpa gagang 9. Minum air putih versus minuman lain di pagi hari. Sahabat mungkin bertanya, bagaimana dengan teh, kopi, atau air hangat manis? Minuman lain seperti teh dan kopi boleh saja diminum, tapi bukan sebagai pengganti air putih. Kenapa? Karena teh dan kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, bisa membuat tubuh kehilangan cairan. Minuman manis meningkatkan gula darah secara tiba-tiba. Air putih bersifat netral,
tidak membebani lambung, ginjal, atau hati. Itulah sebabnya, mulailah hari dengan air putih dulu, baru minum yang lain. Air putih ibarat pembuka jalan. Setelah itu baru makanan atau minuman lain bisa diterima tubuh dengan lebih baik. Sahabat lansia sehat, kita sudah sama-sama belajar bahwa ketika kita minum air putih di pagi hari, itu bukan hanya sekadar pelepas dahaga. Ternyata air putih membangunkan organ tubuh, menetralkan asam lambung, menjernihkan pikiran, menjaga tekanan darah, mengaktifkan sistem kekebalan, mendorong racun keluar, menjaga kita tetap segar sepanjang hari. Air putih bukan sekadar minuman biasa, dia adalah penolong alami yang diciptakan untuk menjaga hidup kita. Maka, mulailah hari esok dengan segelas air putih penuh niat, bukan sekadar untuk minum, tapi untuk menghargai tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Sahabat channel Lansia Sehat, sudah sampai di bab 4. Artinya sahabat masih bersama kami dan masih semangat untuk menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan kuat di usia emas ini. Di bab sebelumnya, kita sudah bahas tentang bagaimana air putih bekerja di dalam tubuh, dari lidah, lambung, otak, hingga ke darah. Kita juga sudah tahu bahwa tubuh benar-benar bangkit dari tidurnya dengan bantuan air putih. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang lebih nyata dan terasa langsung oleh tubuh kita, yaitu apa saja manfaat yang bisa sahabat rasakan kalau rutin minum air putih setiap pagi. Dan yang menarik adalah, manfaatnya tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Bahkan dalam beberapa hari saja, sahabat bisa mulai merasakannya. Ini bukan janji kosong, tapi berdasarkan banyak pengalaman dan kajian ilmiah. Mari kita lihat satu persatu. Matahari 21. Tubuh terasa lebih ringan saat bangun tidur. Sahabat mungkin pernah merasakan bangun pagi dengan kondisi seperti ini. Kepala berat, leher kaku, punggung pegal, mata masih terasa berat, mau berdiri terasa sempoyongan. Tapi ketika sahabat membiasakan diri untuk minum 1 atau 2 gelas air putih segera setelah bangun tidur, dalam beberapa hari saja sahabat akan merasakan perbedaan besar. Tubuh terasa lebih ringan, langkah kaki tidak terasa tertatih, dan yang paling terasa adalah tidak lemas seperti biasanya. Air putih membantu sirkulasi darah sejak pagi, dan itu membuat seluruh bagian tubuh mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Efeknya langsung terasa di hari-hari awal rutinitas. 2. Pikiran lebih jernih dan tidak mudah lupa. Salah satu perubahan paling umum yang dirasakan lansia setelah rutin minum air putih di pagi hari adalah pikiran menjadi lebih jernih. Buku terbuka mudah memahami informasi. Kaca pembesar mengarah ke kiri lebih fokus saat membaca atau menonton. Tubuh yang terhidrasi dengan baik membantu menjaga keseimbangan elektrolit di otak, sehingga sinyal-sinyal dalam otak berjalan lancar. Kalau sebelumnya sahabat merasa sering kosong, bingung, atau seperti sulit berpikir, maka kebiasaan minum air pagi bisa sangat membantu mengatasinya. Beberapa sahabat bahkan bercerita bahwa setelah 7 hari, mereka tidak lagi bingung mencari kacamata atau dompet seperti sebelumnya. Ini bukan sulap, tapi reaksi alami tubuh yang mendapatkan cukup cairan. Toilet 3. Pencernaan menjadi lebih lancar dan nyaman. Sembelit, kembung, dan perut begah adalah masalah umum pada lansia. Tapi begitu tubuh sahabat terbiasa menerima air putih di pagi hari, maka efeknya akan sangat terasa di sistem pencernaan. Air membantu melunakkan feses, merangsang gerakan usus, meningkatkan produksi cairan pencernaan alami. Biasanya, dalam waktu 2-4 hari saja, sahabat akan mulai merasakan buang air besar lebih teratur, tidak lagi ngeden atau mengejan terlalu keras. Perut terasa nyaman setelah bangun tidur. Banyak orang yang akhirnya bisa lepas dari pencahar setelah rutin minum air putih di pagi hari, karena tubuh akhirnya belajar bergerak sendiri tanpa harus dipaksa. Pijat wajah 4. Kulit lebih lembab, tidak mudah kering atau gatal. Kulit kering, bersisik, dan gatal di usia lanjut sering dianggap biasa. Tapi sebenarnya itu bisa dicegah dengan hidrasi dari dalam. Sahabat mungkin pakai lotion, salep, atau minyak kayu putih setiap hari. Tapi kalau air dalam tubuh kurang, maka kulit akan tetap kering, tidak peduli seberapa sering kita oles dari luar. Dengan minum air putih setiap pagi, kulit jadi terasa lebih lembab, rasa gatal di kaki atau tangan berkurang. Warna kulit tampak lebih segar dan tidak pucat. Beberapa sahabat bahkan bilang wajah mereka jadi lebih cerah tanpa kosmetik apapun.
Itu karena kulit yang cukup cairan bisa bernafas dengan baik. Hati merah 25. Tekanan darah lebih stabil. Salah satu manfaat paling penting dan langsung terasa dari rutin minum air putih pagi-pagi adalah diagram dengan tren turun tekanan darah menjadi lebih stabil. Kenapa bisa begitu? Karena air membantu darah tetap encer. Darah yang kental membuat jantung bekerja lebih keras, dan itu bisa menaikkan tekanan darah. Tapi dengan cukup minum air, tekanan dalam pembuluh darah menjadi lebih ringan. Beberapa sahabat lansia yang awalnya punya tekanan darah 150/90, setelah rutin minum air putih di pagi hari selama 2 minggu, tekanan darah mereka turun ke angka 130-an. Tentu tetap perlu pantauan dokter, tapi efek air ini sangat nyata. Bisep kekar 6. Sendi tidak mudah nyeri atau kaku. Air putih juga sangat berperan dalam menjaga peluma sendi, cairan sinovial. Kalau sahabat sering merasa lutut terasa nyeri saat berdiri, jari-jari tangan kaku saat bangun tidur, punggung sulit ditegakkan di pagi hari, bisa jadi itu bukan hanya karena usia, tapi karena kekurangan cairan. Setelah rutin minum air putih, tubuh kita akan kembali melumasi sendi secara alami. Beberapa sahabat lansia bahkan merasa lutut mereka tidak lagi ngeklik saat menaiki tangga. Ini adalah hasil dari sendi yang terhidrasi dengan baik. Baterai 7. Energi lebih stabil sepanjang hari. Sahabat mungkin sering merasa cepat lelah padahal belum banyak aktivitas. Atau setelah berjalan 5 menit saja, rasanya sudah ngos-ngosan. Ini sering dikira karena usia, tapi sebenarnya bisa karena tubuh kekurangan air. Air putih di pagi hari membantu meningkatkan metabolisme, menyokong kerja otot, menjaga suhu tubuh agar tidak terlalu panas atau dingin. Hasilnya, sahabat akan merasa lebih kuat saat berjalan, tidak mudah mengantuk di siang hari, tidak gampang tersinggung atau murung. Energi yang lebih stabil membuat hari-hari terasa lebih ringan dijalani. Tetes air 8. Sering buang air kecil? Justru itu tanda bagus. Sebagian sahabat mungkin bilang, kalau minum air putih banyak, saya malah sering pipis. Ya, memang begitu. Tapi itu bukan hal buruk. Buang air kecil secara rutin artinya ginjal sahabat bekerja dengan baik. Racun dalam tubuh dibuang secara alami. Tidak ada penumpukan cairan berbahaya. Selama warna urin sahabat bening atau kuning muda, itu tanda tubuh sahabat dalam kondisi baik. Kalender 9. Manfaat rutin setelah 1 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan. Mari kita simpulkan manfaat yang sahabat bisa rasakan sesuai dengan durasi kebiasaan. Kalender 2 dalam 3 hari pertama. Badan lebih segar, bab lebih lancar, mulut tidak kering saat bangun. Kalender 2 dalam 1 minggu. Tidak mudah sakit kepala, nafsu makan lebih teratur, tidur lebih nyenyak. Kalender 2 dalam 1 bulan. Tekanan darah lebih terkontrol, kulit terlihat lebih sehat, berat badan bisa mulai turun perlahan. Kalender 2 dalam 3 bulan. Energi meningkat, kesehatan jantung lebih stabil. Tidak tergantung pada teh kopi untuk menyegarkan diri. Semua ini bisa sahabat rasakan tanpa obat, tanpa biaya mahal. Hanya dengan konsisten minum air putih setiap pagi. Sahabat lansia sehat. Terkadang kebiasaan paling kecil adalah yang paling berdampak besar. Air putih adalah contohnya. Ia tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, tapi pengaruhnya luar biasa. Hari ini, sahabat tahu bahwa minum air putih pagi hari bisa meningkatkan energi, menjernihkan pikiran, melancarkan pencernaan, menjaga kulit, meredakan nyeri sendi, menstabilkan tekanan darah, menguatkan tubuh secara keseluruhan. Dan yang paling indah adalah, semua itu bisa didapat tanpa efek samping. Karena air putih adalah pemberian langsung dari Tuhan, yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Catatan yuk sahabat, coba tulis di komentar. Saya sudah rutin minum air putih pagi hari selama berapa hari, dan saya merasakan. Cerita sahabat bisa jadi semangat bagi yang lain. Mari kita buat komunitas lansia yang saling menyemangati, saling belajar, dan saling menjaga. Pengeras suara umum, jangan lupa juga untuk menyebarkan video ini ke grup keluarga, grup majelis taklim, atau siapapun yang sahabat sayangi. Sahabat channel Lansia Sehat, terima kasih karena sahabat masih setia mendengarkan sampai bab kelima ini. Semangat sahabat dalam menjaga kesehatan di usia lanjut,
adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tidak sedang mencari umur panjang semata, tapi umur yang berkualitas, sehat, bahagia, dan tetap bisa beraktivitas dengan mandiri. Dan hari ini, kita akan membahas satu bab yang cukup serius tapi sangat penting, yaitu apa hubungan antara minum air putih dan berbagai penyakit yang sering dialami oleh lansia? Karena seperti yang kita tahu, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mulai menunjukkan penurunan dalam banyak hal. Organ-organ tidak sekuat dulu, metabolisme melambat, sistem kekebalan melemah, dan penyakit kronis mulai bermunculan. Tapi, apakah benar air putih bisa membantu menghadapi semua itu? Jawabannya, ya. Sangat bisa. Mari kita bahas satu persatu. Batu permata 1. Asam urat. Air membantu membuang kristal jahat. Sahabat pasti sudah sering dengar tentang penyakit ini. Asam urat sering muncul dalam bentuk nyeri di jempol kaki, sendi bengkak, badan terasa berat dan sulit digerakkan. Penyebab utama asam urat adalah penumpukan kristal urat di sendi yang berasal dari purin, zat dari makanan seperti jeroan, daging merah, dan makanan laut. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan. Ginjal adalah organ yang bertugas membuang kelebihan asam urat. Dan ginjal hanya bisa bekerja baik kalau tubuh sahabat cukup air. Kalau tubuh kekurangan air, urin jadi pekat, asam urat sulit dikeluarkan. Kristal mengendap di sendi. Rutin minum air putih di pagi hari membantu ginjal membuang asam urat sejak awal hari. Tidak perlu obat keras, cukup membantu tubuh melakukan tugasnya dengan lancar. Hati berdebar 2. Tekanan darah tinggi. Air membantu menurunkan risiko. Tekanan darah tinggi atau hipertensi sangat umum pada usia lanjut. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Penumpukan kolesterol, penyempitan pembuluh darah, kurang gerak, dan tentu saja, dehidrasi. Tubuh yang kekurangan air akan menyebabkan darah menjadi lebih kental, membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa. Akhirnya tekanan dalam pembuluh darah pun naik. Sahabat yang setiap pagi rutin minum air putih biasanya memiliki detak jantung lebih stabil, sirkulasi darah lebih lancar, tekanan darah lebih terkendali. Air putih bertindak seperti pelumas dalam sistem pembuluh darah. Ia membantu menjaga aliran tetap lancar dan mencegah pembuluh darah dari tekanan berlebihan. Hamburger 3. Kolesterol. Air membantu metabolisme lemak. Banyak sahabat lansia yang juga menghadapi masalah kolesterol tinggi. Kolesterol tidak langsung menimbulkan rasa sakit, tapi lama-lama bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, stroke. Yang menarik, air putih tidak langsung melarutkan kolesterol, tapi ia membantu proses pencernaan dan metabolisme yang mengatur kadar lemak dalam tubuh. Minum air di pagi hari membantu hati bekerja lebih baik memproses lemak, usus mencerna makanan dengan lebih efisien. Sisa lemak dibuang lewat urin dan feses. Tanpa cukup air, lemak dalam tubuh sulit diproses dan bisa menumpuk. 4. Diabetes. Air membantu mengendalikan gula darah. Sahabat mungkin sudah atau sedang menjalani hidup sebagai penderita diabetes. Atau mungkin kadar gula darah naik turun tidak menentu. Diabetes menyebabkan cepat haus, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, risiko komplikasi tinggi. Air putih tidak mengandung gula. Itu jelas. Tapi lebih dari itu, air putih membantu menurunkan konsentrasi gula dalam darah. Saat tubuh terhidrasi dengan baik, gula darah lebih stabil. Ginjal mampu menyaring gula yang berlebihan. Risiko komplikasi lebih rendah. Dan yang penting, minum air putih sebelum makan bisa membantu mengurangi nafsu makan berlebihan, sehingga sahabat tidak makan terlalu banyak kalori dalam satu waktu. 5. Batu ginjal. Air adalah lawan alaminya. Sahabat pernah mendengar orang menjalani operasi batu ginjal? Atau pernah merasakan nyeri luar biasa di pinggang sampai ke bawah perut? Itu bisa jadi akibat dari batu ginjal, yaitu kristal keras yang terbentuk karena kurangnya air, penumpukan mineral dalam urin. Kalau tubuh sahabat tidak cukup air, urin menjadi terlalu pekat, dan zat seperti kalsium atau asam urat bisa mengendap jadi batu. Solusinya? Minum air yang cukup secara rutin, terutama pagi hari. Membantu ginjal menyaring zat-zat yang bisa membentuk batu, mencegah batu tumbuh atau memperparah ukuran.
Bahkan dokter sering menganjurkan terapi air putih sebelum mengambil langkah medis. Wajah dengan termometer 6. Sembelit, air melancarkan segala proses. Sembelit adalah musuh banyak lansia. Dan seringkali bukan karena makanan, tapi karena kurang minum. Bayangkan tubuh seperti saluran air. Kalau cairan cukup, alirannya lancar. Tapi kalau kering, kotoran akan menumpuk dan mengeras. Minum air putih di pagi hari. Merangsang pergerakan usus. Melunakkan feses. Menghindari ketegangan saat buang air besar. Ini adalah cara alami untuk menghindari ketergantungan pada obat pencahar. 7. Kebingungan, lupa, dan risiko demensia. Dehidrasi pada lansia bisa menyebabkan linglung, sulit bicara, mudah lupa, kebingungan mendadak. Terkadang keluarga mengira itu tanda pikun atau demensia, padahal bisa jadi tubuh sedang kekurangan cairan. Dengan cukup air, otak bekerja optimal, oksigen mengalir lancar, fungsi memori tetap terjaga. Minum air putih di pagi hari memberi bahan bakar awal untuk otak. Itu penting agar kita tetap waspada, tanggap, dan tidak kehilangan arah saat beraktivitas. Tempat tidur 28. Gangguan tidur dan kram malam hari. Banyak lansia mengalami kram kaki di malam hari. Sering terbangun. Tidak bisa tidur nyenyak. Salah satu penyebabnya bisa jadi ketidakseimbangan elektrolit akibat tubuh kekurangan cairan sejak pagi. Minum air di pagi hari membantu tubuh menyimpan cukup cairan sepanjang hari, menstabilkan saraf dan otot, membuat tidur malam lebih nyenyak. Bukan berarti harus minum banyak sebelum tidur. Justru pagi hari adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan tubuh menjalani hari dan malam. Timbangan 29. Berat badan. Air membantu menjaga keseimbangan. Beberapa sahabat mungkin tidak sadar bahwa berat badan naik sedikit demi sedikit, padahal makan tidak terlalu banyak. Salah satu penyebabnya adalah metabolisme melambat. Air putih bisa membantu mempercepat metabolisme, membakar kalori lebih efisien, bahkan saat sahabat hanya duduk atau berjalan pelan. Rutin minum air putih bisa membantu menjaga berat badan tetap seimbang tanpa harus olahraga berat atau diet ketat. Kaca pembesar mengarah ke kiri 10. Kesimpulan, air putih, pendamping setia dalam menghadapi penyakit lansia. Sahabat lansia sehat. Setelah melihat penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa air putih bukan hanya sekadar minuman, tapi adalah alat bantu penyembuh alami yang bisa meringankan gejala penyakit, mencegah komplikasi, membantu kerja organ-organ vital, dan menjaga kita tetap aktif di usia senja. Air putih tidak menggantikan obat, tapi membantu kerja obat lebih efektif. Dan yang lebih penting, air tidak menimbulkan efek samping. Catatan yuk sahabat, tulis komentar. Saya punya riwayat, tuliskan penyakit, dan mulai rutin minum air putih pagi hari. Semoga jadi inspirasi untuk sahabat lain yang mungkin mengalami hal serupa.